Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tris Haryadi SHMH, dosen tetap program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Pendidikan yang saya miliki yaitu S1 program studi ilmu hukum dan S2 program studi magister hukum, dan bidang keahlian yang saya miliki salah satunya yaitu hukum acara perdata. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang disebut PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum Acara Perdata. Saya mengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata pada semester Gasal tahun 2024/2005 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah wajib. Perkuliahan Hukum Acara Perdata diselenggarakan dengan tatap muka atau offline, dan mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh serta menggugah tugas secara online pada laman web SIM Ubara Surabaya. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman yang nyata. Diantaranya adalah ceramah interaktif, yaitu untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap pengertian hukum acara perdata. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus secara nyata, serta mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan praktek di lapangan, khususnya di pengadilan, dari materi yang telah dipelajari. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada program studi yang saya naungi, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu yang membahas mengenai pengertian dan sejarah hukum acara perdata, sumber dan tujuan hukum acara perdata, asas hukum acara perdata, perbedaan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, acara istimewa, mediasi, kompetensi dan asas aktor sequitur forum re, surat kuasa, dan alasan mengajukan gugatan, macam-macam gugatan, perihal jawaban dan eksepsi, serta syarat gugatan, pembuktian, penyitaan, dan pemeriksaan setempat, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Untuk capaian pembelajaran ini meliputi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK antara lain: 1. Mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah berkembangnya hukum acara perdata. 2. Mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang sumber-sumber dan tujuan hukum acara perdata. 3. Mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata. 4. Mahasiswa mampu membandingkan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. 5. Mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang konsep acara istimewa dalam menelaah ketidakhadiran para pihak. 6. Mahasiswa mampu dan menjelaskan proses mediasi terhadap pihak yang bersengketa di pengadilan. 7. Mahasiswa mampu dan menjelaskan hal-hal berkaitan dengan kewenangan pengadilan. 8.
mahasiswa mampu untuk membuat surat kuasa dan menjelaskan alasan-alasan mengajukan suatu surat gugatan. 9. Mahasiswa mampu dan menjelaskan macam-macam gugatan. 10. Mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan jawaban dan tangkisan dalam gugatan. Ke-11. Mahasiswa mampu dan menjelaskan syarat-syarat adanya gugatan. Ke-12. Mahasiswa mampu dan menjelaskan pembuktian dalam sidang di pengadilan. 13. Mahasiswa mampu dan menjelaskan tentang penyitaan objek sengketa dan adanya pemeriksaan setempat, serta yang terakhir yakni mahasiswa mampu dan menjelaskan adanya putusan pengadilan. Capaian pembelajaran telusuran CPL pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami proses dan tata cara melaksanakan hukum formil berdata dengan menggunakan perangkat pembelajaran sebagai sarana aplikasi praktek pada ruang peradilan semu untuk menggerakkan mahasiswa aktif hadir sebagai sarana pembelajaran atau praktek. 2. Menguasai konsep teoritis dan praktek hukum acara perdata sebagai sarana beracara pada pengadilan pada kasus keperdataan. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum sesuai dengan keahliannya, khususnya di bidang hukum keperdataan, untuk menghasilkan solusi atas pemecahan sebuah kasus keperdataan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah hukum acara perdata ini meliputi 1. Modul atau materi dapat diunduh dari web SIM Universitas Bhayangkara Surabaya. 2. PowerPoint, studi kasus dan beberapa artikel ilmiah. Yang 3. Video pembelajaran. Komponen penilaian pada mata kuliah ini dihitung dari kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi dari mahasiswa, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan penilaian ini dengan jelas dan terukur. Dan dari evaluasi tersebut, saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari satu proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen keras untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap suatu perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang hukum yang selalu dinamis. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah hukum acara perdata ini meliputi 1. Pengertian dan sejarah hukum acara perdata. 2. Sumber dan tujuan hukum acara perdata. 3. Asas hukum acara perdata. 4. Perbedaan hukum acara perdata dan hukum acara pidana. 5. Acara istimewa. 6. Mediasi. 7. Kompetensi dan asas aktor sequitur formulae. 8. Surat kuasa dan alasan mengajukan gugatan. 9. Macam-macam gugatan. 10. Perihal jawaban dan eksepsi. 11. Syarat dan gugatan. Yang ke-12 pembuktian. 13 penyitaan dan pemeriksaan setempat. Serta yang terakhir adalah putusan pengadilan. Baik, untuk tahapan berikutnya akan saya tampilkan pada proses belajar dengan mata kuliah hukum acara perdata dengan bobot 3 SKS
sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang penting adalah kita harus menguasai masalah perdata itu juga. Baik, sebelum kita membahas yang materi yang ini, kita akan sampaikan tentang pengertian surat kuasa terlebih dahulu. Jadi kuasa ini adalah sangat fundamental, sangat kritis sekali bagi seseorang yang akan bertugas melaksanakan kewajiban sebagaimana contohnya advokat ya, sebagaimana ditentukan oleh aturan-aturan undang-undang ya. Jadi kuasa ini adalah untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di dalam melaksanakan pekerjaan secara profesional ya. Nah, ada segala makna kuasa pada materi. Ada kuasa khusus, ada kuasa umum, kuasa khusus, istimewa, dan pelaksana. Dalam hal ini kita akan konsentrasi terlebih dahulu mengenai surat kuasa khusus. Karena mengapa? Surat kuasa khusus itu hanya diperuntukkan di kalangan di pengadilan untuk beracara di pengadilan sendiri ya. Makanya nanti kita bahas tentang surat kuasa khusus secara detail. Untuk yang umum, istimewa, dan perantara kemarin sudah saya bahasa, kemarin sudah saya kasih pemahaman tentang surat kuasa tersebut. Dalam ya. Baik, pemberian surat kuasa ini berkaitan dengan kita bagaimana melaksanakan penjabaran di pengadilan. Pemberian kuasa ini sangat penting sekali untuk bertindak atas nama pemberi kuasa di pengadilan khususnya. Biasanya surat kuasa ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan alasan mengajukan gugatan. Yang pertama, administrasi, kedua, perbuatan mendukung, ketiga, perbuatan penguasa dan putusan pidana. Nah, pemberian kuasa ini berkaitan dengan kita melaksanakan di pengadilan. Ya, kuasa sangat penting. Bagaimana kita caranya mengajukan gugatan di pengadilan, kontestasi, ingkar janji, itu semua kita perlu sebagaimana dalam bentuk surat kuasa sehingga kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita, khususnya sebagai pengacara ya. Nanti kalau kalian misalnya setelah ini kalian bisa untuk menjadi seorang advokat ya. Nah, ini tentunya kita bicara masalah alasan mengajukan satu gugatan. Ada kontestasi, PMA, penguasa dan putusan pengadilan. Sebelum kita bahas kontestasi, maka kita terlebih dahulu pada proses satu perjanjian terlebih dahulu. Nah, masih ingat ya? Ya. Karena proses gugatan dalam hal dasarnya adalah
Yang pertama adalah syarat subjektif. Apa syarat subjektif itu? Ada kesepakatan, ada kecakapan. Kalau misalnya syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Nanti beda dengan syarat objektif ya. Sekali lagi, ketika perjanjian itu tidak terpenuhi karena apa? Syarat subjektif tidak terpenuhi, jadi hanya kesepakatan yang akan terpenuhi, maka dapat dibatalkan. Contoh begini, ketika perjanjian itu dibuat, ya, itu tidak salah satu pihak itu tidak cukup usia, tidak cukup. Padahal sebagaimana kan dari perjanjian, maka salah satu itu harus cakap. Ketika itu terjadi, maka perjanjian ini dapat tidak sesuai. Karena apa? Melanggar syarat subjektif. Paham di sini ya? Nah, bagaimana Pak dengan syarat objektif di sini? Ada hal tertentu, ada sesuatu yang halal. Bagaimana kita memahami hal tertentu? Apa hal tertentu? Objek yang diprosesikan, ya. Kemudian sebab yang halal. Nah, kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, masalah yang berkaitan dengan syarat objektif yang hal tertentu dan sebab yang halal, maka itu menjadi batal demi hukum. Beda ya, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Di dalam suatu perjanjian, ternyata apa yang diperjanjikan itu tidak halal. Apa contohnya? Perjanjian jual beli narkoba. Maka sudah tidak perlu kita bicara masalah yang dibatalkan. Tapi secara otomatis itu dapat dibatalkan demi hukum. Ya, ini yang sama dengan syarat subjektif dan objektif. Nah, kita harus paham terlebih dahulu. Ketika kita mengajukan gugatan perkara perdata berkaitan dengan prestasi, ingkar janji, maka itu berkaitan dengan sebuah perjanjian. Ada yang masih ingat? Pasal 1338 BW. Asas fakta apa? Apa asas fakta sebenarnya? Satu perjanjian harus ditepati. Nah, Satu perjanjian harus ditepati. oke. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadikan undang-undang bagi yang membuat. Jadi kalau bicara masalah perjanjian, kita bicara masalah syarat-syarat yang dahulu. Kalau syarat subjektif terpenuhi, syarat objektif terpenuhi, maka itu bisa dilaksanakan. Namun ketika ada salah satu pihak yang mengingkari ada suatu perjanjian itu, maka di situ dia dikatakan sebagai ingkar. Karena apa? Karena aturan-aturan pasal-pasal perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu menjadikan undang-undang bagi yang membuat. Ketika salah satu pihak tidak meninggalkan perjanjian itu, maka dapat dikatakan dia melakukan sebuah kontestasi. Oke, kita balik sini dulu. Kenapa saya akan ada surat anticipatory pitch? Ada yang tahu? Ini sebagaimana jurnal yang sudah saya buat, ya, dan sudah terbit kaitannya dengan adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Jadi itu sudah itu perjanjian, tapi ternyata salah satu pihak tidak melaksanakan. Ya, di Indonesia ini memang sangat-sangat belum bisa diterima istilah antisipatory ini. Ya, belum bisa diterima. Tapi memang ada sebagian yang sudah dilaksanakan. Namun ketika dia mengingkari sebuah perjanjian, maka dia akan melanggar atau bisa dikatakan sebagai kontestasi. Tapi kalau anti sifat di sini tidak. Katakanlah saya dengan kalian ini membuat satu perjanjian. Kamu borong, saya punya duit, mau bangun sebuah gedung atau rumah. Dalam satu perjanjian, ya,
yang jelas saya harus memberi uang 50 juta agar Anda bisa membuat satu fondasi. Saya beri uang. Maka saat itu Anda tidak mau bekerja. Saat itu Anda tidak mau melaksanakan proses pembangunan. Ini namanya unsubordination. Loh, berarti bukan investasi Pak. Siapa yang investasi? Dalam pertanyaan Anda kan yang harus membayar saya terlebih dahulu. Karena Anda tidak mau membayar dahulu, saya rugi dong. Saya mau dari mana? Mau membangun fondasi itu. Nah, ini dimungkinkan di Indonesia. Tapi karena dia bisa mengenal asas hak sumber pajak, pajak yang dipergunakan perbuatan hukum, maka itu harus dibutuhkan di pengadilan. Tapi ketika ini terjadi, itu supaya apa? Supaya dampak kerugian yang lebih panjang. Kami sini ya, jadi istilahnya daripada anticipatory risk sebagaimana jurnal yang sudah saya buat. Dan itu kaitannya doktrin anticipatory risk. Terus dia perjanjian tapi sampai mau melaksanakan. Supaya apa? Tidak benar-benar dia lebih. Kalau bukan, ya sudah barang tentu. Ya, siapa yang mendesain? Saya atau kalian? Dan itu mengerti supaya tidak berbeda-beda kasus seperti itu, maka pihak kedua yang tadinya itu akan melaksanakan pekerjaan namun tidak segera dikasih DP, maka dia tidak melaksanakan pekerjaan. Itu yang disebut risk, ya. Oke, kita ada pertemuan keempat, 5, 6, kita bicara masalah pelajaran dengan dunia praktek di pengadilan ini. Saya kira demikian Pak yang ini ya. Untuk minggu depan kita tetap seperti semula pada jam seperti saat ini dan jangan sampai